Saudara-saudara, selamat berjumpa. Kita akan mulai dengan pelajaran yang keempat dari kitab Nehemia, ialah yang berjudul Penyelenggaraan Pendidikan Mental Spiritual. Saudara, dunia sekarang ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak saja bisa memulaikan sesuatu, tetapi pemimpin-pemimpin yang bisa melanjutkan pekerjaan yang sudah diselesaikannya itu, yang bisa menuntun, membawa pekerjaan itu kepada goal dan sasaran. Di dalam pekerjaan Tuhan pun kita membutuhkan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang bukan saja bisa memulaikan sesuatu, tetapi bisa memelihara apa yang sudah dikerjakan dan sudah dimulaikan itu. Dan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Untuk memulaikan sesuatu itu gampang, tetapi untuk memelihara kelanjutan dari apa yang kita sudah mulaikan, untuk adakan follow up, itu memang sulit, tidak gampang. Menuntut pengorbanan, menuntut kesungguhan hati, menuntut kemauan yang keras dan beban yang sungguh dari seorang pemimpin yang bisa melaksanakan pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu dapat berlanjut terus. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang kita mungkin bisa tahu, dan mungkin saudara juga pernah lihat, dengar orang yang memulaikan suatu pekerjaan tetapi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu, berhenti di tengah jalan. Ada orang yang mengusahakan umpamanya membuka satu sekolah, tetapi sampai di tengah jalan sekolah itu berhenti, 1-2 tahun macet, tidak bisa melanjutkan. Semua itu ada sebab-sebabnya, karena mungkin ada segi-segi yang kurang dipahami oleh yang memulaikan dan yang akan menyelenggarakan itu untuk perawatan dan mengatur sehingga pelayanan dalam mendidik dalam segi mental dan spiritual itu dapat berjalan terus sampai kepada akhirnya. Nah, ini yang penting saudara-saudara. Di dalam kitab Nehemia ini kita lihat bahwa Nehemia tidak saja memimpin di dalam membangun kota Yerusalem, tetapi juga Nehemia kemudian menjadi gubernur Yehuda untuk kelanjutan daripada pekerjaan yang dia sudah memulaikan bersama rakyatnya dengan susah payah. Kita lihat dulu sedikit mengenai Nehemia ini, yang kita belum selidiki dan yang ada hubungan erat dengan kelanjutan pekerjaan Nehemia itu. Ialah yang saudara dapat baca dan perhatikan di dalam pasal 4 ayat 14 sampai 19. Nehemia pasal 4 ayat 14 sampai 19. Saudara buka Alkitab saudara dan lihat judul di Alkitab saudara sendiri untuk pasal 5 ayat 14 sampai 19, pasal 5 ayat 14 sampai 19 berjudul sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Ini sikap Nehemia tidak mencari keuntungan. Nah, sikap ini perlu ada pada pribadi Nehemia sebelum dia melanjutkan pekerjaan yang sudah dia mulaikan itu. Sebab kalau seandainya motif Nehemia dalam memulaikan pekerjaan pembangunan kota Yerusalem adalah supaya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya bagi dirinya sendiri, bagi hidupnya, bagi kesejahteraan dan bagi masa depan hidupnya,
Saudara, saya yakin Nehemia tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Dia akan gagal. Mungkin dia akan memperkaya dirinya, dia dapat satu istana yang megah, tetapi dia gagal menjadi seorang pemimpin yang bisa mendidik, menolong, memimpin satu bangsa supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, setia kepada panggilan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, setia kepada panggilan Tuhan pada mereka. Nah, saudara-saudara, kita baca di dalam pasal 5 ayat 14 dan seterusnya. Nehemia berkata demikian. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Saya membaca itu. Sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasastra, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari, dan seterusnya kita baca. Lantas bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku, kata Nehemia, aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Seorang pemimpin yang bisa melanjutkan pekerjaan adalah pemimpin yang takut kepada Tuhan Allah. Takut hukuman Allah karena perbuatan salah yang dia lakukan. Sehingga dia tidak berani mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, karena katanya, aku takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, kata Nehemia. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Kemudian duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dan dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Dan ayat yang 19, iman daripada Nehemia ialah dia berkata, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi terakhir sekali, baru Nehemia minta Tuhan melihat kesejahteraannya. Dia utamakan terlebih dahulu kesejahteraan bangsa Israel, bangsa yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Kesejahteraan itu sudah mulai diusahakan dengan pembangunan tembok yang dikerjakan dengan susah payah itu, dengan dihadapi dengan bermacam-macam tantangan. Nehemia dalam pekerjaan itu tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi dia bekerja demi rakyat dan untuk rakyat. Untuk orang lain dia bekerja, demi kepentingan orang lain dia bekerja. Terakhir baru dia berdoa kepada Allah dengan iman. Dia mengatakan, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nah, saudara-saudara, inilah titik tolak bagaimana Nehemia berhasil di dalam mendidik terus-menerus umatnya dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab dia sudah memberi satu teladan yang baik. Dia telah memberi satu contoh hidup yang baik, yang berhasil sebagai seorang pemimpin kepada bangsanya. Dia katakan, aku tidak mencari keuntungan bagi diri saya sendiri. Itu berarti dia mengutamakan orang lain terlebih dahulu. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari seluruh kitab Nehemia ini, maka
seluruh kitab Nehemia ini terbagi dalam dua bahagian yang besar. Dua bahagian yang besar. Yang pertama, pembangunan fisik atau pembangunan yang kita sudah pelajari yang lalu, yaitu pembangunan tembok. Yang kelihatan, pembangunan yang kelihatan, yang berbentuk batu yang disusun menjadi tembok dan pintu dari kayu. Itu pembangunan fisik. Itu pasal 1 sampai pasal yang ke-7 atau pasal 6, maaf. Kemudian yang kedua yang penting sekali juga ialah pembangunan mental. Pembangunan mental spiritual. Pembangunan yang dilakukan oleh Nehemia untuk membina bangsa itu, mendidik bangsa itu kepada pengenalan yang sungguh akan Tuhan dan membawa mereka kepada suatu kesadaran akan keadaan mereka, akan dosa mereka, dan sadar bahwa mereka tidak mampu, sadar bahwa mereka tidak sanggup, dan hanya Tuhan saja yang sanggup menolong mereka. Di dalam pembangunan fisik itu, di situ ada banyak pelajaran-pelajaran bagi bangsa Israel yang di dalam pelajaran itu mendidik mereka supaya mereka nanti dalam pembangunan mental mereka itu bisa bertahan terus. Karena mereka sudah melewati satu masa di mana ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan yang dihadapi. Nah, saudara-saudara, memang pekerjaan sudah selesai dalam membangun kota Yerusalem. Tetapi belum selesai dalam membangun umat Tuhan itu. Membangun kerohanian mereka. Membangun mereka supaya mereka tidak lagi takut. Membangun supaya tidak ada lagi perpecahan di dalam bangsa itu sendiri. Dan ini tugas yang besar dilaksanakan dan dijalankan oleh Nehemia. Dan dia diserahi tugas sebagai bupati bagi daerah Yehuda dan kota Yerusalem sendiri. Zaman ini, saudara, banyak orang-orang yang cakap atau mampu mengatasi sesuatu krisis atau sesuatu persoalan. Cakap membangun sesuatu, membangun gedung-gedung yang bagus, membangun rumah, mungkin juga membangun gedung gereja, tetapi tidak mampu untuk mengisi gedung-gedung itu dengan jiwa-jiwa. Tidak bisa menjaga kelanjutan, tidak bisa mendidik bangsa supaya mereka dibawa masuk ke dalam rumah yang sudah dibangun itu. Jadi banyak orang yang cakap mengatasi sesuatu krisis, menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi tidak sanggup untuk memelihara kelanjutannya. Nah, di sini kita perlu orang-orang, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh dalam penyerahan untuk kelanjutan pekerjaan yang berat ini, memelihara kelanjutannya. Tapi Nehemia tidak demikian, saudara-saudara. Dalam menjalankan tugas sebagai gubernur, Nehemia selalu bersikap jujur dan berterus terang. Itulah yang menyebabkan sehingga dia bisa terus-menerus menuntun bangsanya itu sampai mereka mencapai satu taraf hidup yang dituntut oleh Tuhan bagi mereka. Kita mungkin setuju, mungkin juga di antara kita ada saudara-saudara yang tidak setuju dengan cara-cara menyelesaikan sesuatu hal yang dilakukan oleh Nehemia. Tapi yang pasti, yang kita harus setuju ialah bahwa Nehemia selalu bermotif baik di dalam pekerjaannya. Dan dia selalu jujur di dalam pekerjaannya. Tidak ada motif negatif, tidak ada motif yang salah di dalam dia punya pekerjaan. Selalu bermotif yang baik. Tidak terdapat hal-hal di dalam Nehemia ini yang meragukan dalam watak atau dalam tingkah lakunya waktu dia menuntun dan memimpin, dan waktu dia mengusahakan kesejahteraan dari bangsa Israel. Sebab ada 4 macam sifat yang penting dari Nehemia ini.
sifat yang istimewa yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, pandangan yang terang. Dia punya pikiran jelas, terang. Dia punya pandangan ke depan yang jelas. Tujuannya ada di dalam dia punya pekerjaan. Dia tidak asal kerja saja tanpa mempunyai satu pandangan yang terang. Dan dalam perkataannya, dia sangat jelas. Itu cara Nehemia. Dan dalam tindakan, Nehemia selalu bertindak dengan tegas. Dan dalam memuliakan Tuhan, Nehemia ini selalu memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam lubuk hatinya yang murni. Inilah yang menyebabkan Nehemia bisa berhasil sebagai seorang pemimpin, bukan saja dalam membangun kota Yerusalem, tetapi mengisi kota itu dengan orang-orang yang sudah siap untuk mendiaminya dan memelihara kota itu, dan juga untuk hidup tetap di dalam penyerahan kepada Tuhan. Pasal yang kita akan periksa selanjutnya ialah pasal 7 sampai pasal 13. Memang di situ ada banyak keterangan-keterangan mengenai bangsa Israel yang dihitung kembali, mengenai pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun, dan mengenai sensus, mengenai pengakuan dosa dan permintaan doa dari bangsa itu. Nah, semua ini dilakukan oleh Nehemia untuk mempersatukan bangsa itu, bangsa Israel, supaya mereka bersama-sama bisa berjalan di dalam Tuhan menuju kepada kesejahteraan kehidupan yang kekal pada saat menyongsong kedatangan Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Nehemia dengan secara tidak langsung sedang mempersiapkan kedatangan juru selamat untuk kali yang pertama, dengan mempersiapkan bangsa itu, menyucikan mereka kembali, memohon mereka supaya mereka adakan pengampunan, permohonan ampun atas dosa mereka, dan mengadakan sensus kembali, dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan disingkirkan dari bangsa itu, dengan tujuan supaya mereka sudah siap untuk menyongsong kedatangan juru selamat. Saudara-saudara, pekerjaan saudara dan pekerjaan saya adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Banyak kita sudah dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada satu saat yang kita tidak sangka, pada saat yang kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang perlu saudara dan saya sadari, yaitu tugas kita dalam menunggu, dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan itu, membawa sebanyak mungkin jiwa untuk masuk berdiam di dalam kota Yerusalem. Nah, untuk langkah-langkah ini, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa itu masuk ke dalam kota Yerusalem supaya mereka mendiami kota Yerusalem, ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Nehemia. Langkah-langkah selanjutnya dalam mendidik umat itu, menuntun mereka kepada Tuhan. Yang pertama ialah yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai 3. Yaitu tindakan-tindakan untuk keamanan kota Yerusalem. Dalam pasal 7 ayat 1 sampai 3 kita melihat Nehemia mengadakan peraturan untuk menjaga keamanan. Keamanan daripada kota Yerusalem yang telah berubah menjadi benteng pertahanan yang kuat. Tadinya yang penuh dengan puing, yang sudah berantakan, yang sudah hancur, sekarang sudah menjadi satu benteng pertahanan yang kuat. Kalau sudah menjadi benteng pertahanan, harus ada tindakan kelanjutan untuk menjaga supaya benteng itu tetap bertahan, tetap berdiri, dan tetap kuat.
Dan ternyata itu terjadi. Benteng itu tetap kuat, dijaga oleh bangsa Israel sendiri. Dan yang ditentukan menjadi pengawal pintu ialah orang-orang Lewi. Pasal 7 ayat 1 dikatakan, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Jadi Nehemia memilih orang-orang Lewi. Dan saudara tahu bahwa bangsa Lewi adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di kalangan bangsa Israel. Mereka itu ditugaskan dalam pekerjaan-pekerjaan rohani, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rohani dalam bait Allah, di dalam kemah sembahyang. Dan sekarang ada tugas yang baru bagi mereka, yaitu menjadi penunggu-penunggu pintu gerbang. Nah, saudara-saudara, orang-orang Lewi diangkat menjadi pemimpin-pemimpin agama dari bangsa Israel. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita mungkin sebagai pemimpin juga. Kita ini orang-orang Lewi yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga, mengawal akan tembok kota Yerusalem yang sudah berdiri. Mungkin ini pekerjaan yang berat, sebab kita akan menghadapi musuh-musuh yang datang menyerang kita, menghadapi banyak tantangan. Tetapi saudara-saudara ingat bahwa kalau kita sudah siap untuk pelaksanaan tugas yang berat ini, kita akan berhasil dalam menjaga tembok itu, menjaga pintu itu, sehingga itu tidak akan diserang musuh, tidak akan dimasuki oleh musuh. Ini merupakan tindakan kelanjutan yang pertama, menjaga keamanan kota Yerusalem. Yang kedua yang kita lihat ialah dalam pasal 7 ayat 4 sampai 73, dan juga dalam pasal 11. Di situ dibicarakan mengenai masalah penduduk. Memang masalah penduduk itu penting, sebab satu kota tanpa penduduk tidak ada arti. Melayani Tuhan tanpa ada jiwa-jiwa baru tidak berarti. Harus ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Harus ada orang-orang yang bertobat dan datang kepada Tuhan. Nah, masalah penduduk ini kita coba perhatikan. Setelah tindakan keamanan sudah ada yang mengawasi, sekarang masalah penduduk. Sesudah persoalan ini, maka Nehemia menghadapi masalah penduduk yang jumlahnya terlalu sedikit itu. Dalam ayat 4 dikatakan itu. Dan sebagai langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia, yaitu mengadakan sensus, perhitungan kembali, mengadakan sensus. Saudara, apa tujuan dari sensus? Sensus artinya perhitungan kembali, melihat daftar silsilah orang yang ada di Yerusalem dan yang ada di sekitar Yerusalem, supaya tahu kemurnian, keaslian mereka itu. Apakah mereka itu sungguh-sungguh bangsa Israel, atau sudah ada campuran, sudah bercampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi langkah berikut dalam cara Nehemia ialah melakukan sensus. Saudara, orang-orang atau manusia-manusia di hadapan Tuhan adalah maha penting. Kita adalah makhluk hidup yang teristimewa di antara segala makhluk yang ada di dunia ini. Itu sebabnya tindakan Nehemia yang selanjutnya, sensus, itu betul-betul penting. Sebab sensus ini untuk melihat siapa sebenarnya umat Tuhan, siapa yang bukan, dan berapa jumlah umat Tuhan itu. Ini tindakan yang penting, karena dengan sensus itu Nehemia bisa tahu populasi dari kota Yerusalem dan penduduk Yehuda sekitar kota Yerusalem. Dan dengan cara sensus ini, dia bisa tahu silsilah dari bangsa itu sendiri. Sehingga dengan sensus ini dia juga bisa tahu
di mana letak persoalan-persoalan yang sering timbul di kalangan bangsa Israel yang mengakibatkan mereka sering ada hubungan dengan orang-orang di luar bangsa Israel, yaitu bahwa sering ada terjadi di mana bangsa kafir mengadakan kawin-mawin dengan bangsa Israel sehingga terjadi suku campuran, sehingga kemurnian, keaslian daripada bangsa itu sudah tidak ada lagi. Dan ini yang dijaga oleh Nehemia, supaya jangan terjadi percampuran antara suku Israel dengan bangsa yang lain. Dalam kita mendidik orang-orang kepada Tuhan, kita juga harus menjaga kemurnian mereka dalam penyerahan hidup kepada Tuhan. Jika mereka sudah menjadi milik Tuhan, jika mereka sudah menjadi anak Tuhan, satu hal yang mereka harus tahu ialah bahwa mereka itu adalah orang yang sudah menjadi sebagian dari kelompok, keluarga anak-anak Allah, Israel secara rohani, Israel rohani. Itu berarti Tuhan tidak mau ada hubungan lagi dengan dunia luar, hubungan lagi dengan kuasa-kuasa gelap, tetapi hubungan yang langsung pada Tuhan. Banyak orang Kristen, kita juga di dalam suku-suku di Indonesia ini khususnya, yang walaupun sudah Kristen tetapi masih ada hubungan dengan dunia, dengan iblis, kuasa kegelapan, masih mempunyai pegangan-pegangan kuasa kegelapan yang tidak bertuhankan satu Tuhan saja, tapi masih bertuhankan hal-hal yang lain. Dan inilah yang menyebabkan Nehemia harus adakan sensus, supaya dia tahu kemurnian bangsa itu, supaya dia bisa mendidik mereka dengan sungguh-sungguh, supaya membuang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya orang-orang yang sudah mawin dengan bangsa, menurut firman Tuhan di dalam Nehemia ini, mereka harus ceraikan istri itu supaya kemurnian bangsa Israel itu tercapai. Nah, ini tidak berarti bahwa kita sekarang ini juga harus buat begitu. Tidak, ini soal menceraikan istri pada waktu itu karena untuk menjaga kemurnian dari bangsa Israel waktu itu. Jadi ada sensus. Itu langkah yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia. Dia mau supaya terpelihara kemurnian bangsa Israel, supaya bangsa itu menjadi satu bangsa yang hidup di dalam pusat kehendak Allah. Kemudian kita lihat tindakan-tindakan yang berikut di dalam pasal yang ke-8 sampai pasal yang ke-10. Pasal 8 sampai pasal 10 dari kitab Nehemia itu diadakan pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Jadi mereka mulai kembali ke Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Setelah sensus diadakan, setelah sudah lihat kemurnian dari bangsa Israel, baru mereka mulai rindu untuk bersekutu lagi, mencari hadirat Tuhan, membaca firman Allah, dan berdoa bersama-sama. Di sini langkah-langkah ini dilakukan oleh Nehemia supaya ada kekompakan, ada persatuan di dalam bangsa itu. Dan ini cara Nehemia supaya kelanjutan daripada pembangunan kota Yerusalem itu tidak akan tercemar oleh campur baurnya bangsa Israel dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, pasal 8 dimulai dengan perkataan demikian. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya dia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi ini respons dari pihak bangsa Israel sendiri. Setelah mereka sadari akan bahwa mereka itu adalah umat Tuhan,
Setelah mereka kembali kepada Tuhan, maka mereka dengan serentak mereka berkumpul di halaman di depan pintu gerbang air. Dan mereka meminta supaya Ezra, ahli kitab itu, membawa kitab Taurat Musa, kitab hukum yang diberikan Tuhan, kepada mereka, supaya itu dibacakan di hadapan mereka. Ini satu cara yang baik sekali, cara yang luar biasa yang dicapai oleh Nehemia, satu kemenangan yang dicapai oleh Nehemia dalam mengarahkan, membawa bangsa Israel kepada Tuhan kembali. Yaitu dia usahakan sedemikian rupa sehingga mereka itu ada kesadaran sendiri, ada kemauan sendiri untuk mencari Tuhan. Tidak perlu lagi dipaksa oleh Nehemia. Mereka sendiri ada kesadaran, keinsafan untuk mencari Tuhan, akan Taurat Tuhan, dan menyembah akan Tuhan. Nah, ayat ini disambung dengan suatu cerita yang istimewa, itu dalam pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 10. Kita tidak perlu membaca itu semua, tetapi di dalam itu diceritakan tentang ada satu sidang agama yang istimewa, yaitu mereka sendiri minta supaya dijelaskan kembali isi Alkitab itu, sebab sudah sekian lama mereka tidak mendengar apa-apa dari Taurat Musa. Sudah sekian lama mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sudah sekian lama mereka tidak mendengar ayat-ayat dari firman Allah. Nah, sekarang saatnya ada kelaparan rohani, ada lapar akan firman Allah di dalam hati bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, arahkanlah orang-orang yang kita pimpin, bawalah mereka sehingga mereka sendiri mempunyai satu kesadaran akan pentingnya mereka ada persekutuan dengan Tuhan. Bawalah mereka kepada satu kesadaran, didiklah mereka supaya mereka sadar akan tanggung jawab mereka sebagai orang Kristen di hadapan Tuhan, supaya mereka selalu mencari Tuhan dalam hidup mereka. Jangan kita memberi contoh yang salah sehingga akhirnya orang bukan datang pada Tuhan tetapi lari dari Tuhan. Jadi usahakan supaya mereka kembali ke Alkitab, kembali kepada firman Allah yang hidup itu. Inilah yang perlu bagi bangsa Israel dan perlu bagi kita semua. Sebab bagi kita orang-orang Kristen tidak ada hal yang lebih indah, yaitu di mana kita semua bersatu untuk mencari Tuhan, lapar, haus akan firman Allah yang hidup itu. Kalau kita lapar dan kita haus akan firman Allah dan kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, firman Allah mengatakan, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong kita. Nehemia di dalam pekerjaan yang besar ini, dia mengarahkan bangsa itu kepada suatu kesadaran yang sungguh, kesadaran yang total. Sehingga kita lihat di dalam bahagian ini, yaitu pasal-pasal mulai dari pasal 8, ada kesadaran akan kegagalan-kegagalan mereka. Sehingga mereka itu mengakui bahwa Tuhan sabar terhadap mereka. Orang Israel sadar bahwa mereka sudah gagal. Mereka sadar bahwa tertawannya banyak orang dan kehancuran kota Yerusalem tadinya itu adalah akibat dosa yang mereka sudah buat melawan Tuhan. Tetapi sekarang setelah tembok dibangun, Nehemia mulai mengarahkan rakyat itu kepada suatu kesadaran, sehingga mereka mengakui kegagalan-kegagalan mereka, serta mengakui pula akan kemurahan dan kesabaran Allah pada mereka. Itu pasal 9. Saudara bisa baca pasal 9, saudara akan temui di situ pengakuan akan kegagalan mereka, serta pengakuan akan kemurahan dan kesabaran Tuhan. Ini bisa terjadi
kalau Nehemia mengarahkan, mendidik, menuntun mereka. Dia menyelenggarakan satu cara pendidikan moral sehingga orang-orang Israel itu sampai kepada satu titik di mana mereka itu sadar bahwa mereka sudah mendurhaka kepada Tuhan. Sampai pada satu titik di mana mereka sadar bahwa mereka tidak mampu untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan. Mereka tidak mampu untuk menjadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhan tanpa minta Tuhan memimpin mereka. Apa kita sudah berusaha sedemikian rupa, saudara-saudara, sehingga orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita layani, mereka juga sampai kepada kesadaran ini? Memang tidak gampang menuntun orang untuk mencapai kesadaran. Tetapi kalau kita dengan tekun dan memberi teladan seperti Nehemia, saya yakin kita akan berhasil. Pasti berhasil. Kemudian kita lihat dalam pasal yang ke-9 ini, terjadi pengakuan dosa secara massal di antara bangsa Israel. Dan inilah yang terpenting. Tadi mereka sudah mengakui kegagalan mereka, sekarang mereka mengakui akan dosa-dosa yang mereka perbuat di hadapan hadirat Tuhan. Doa yang panjang mereka panjatkan kepada Tuhan. Doa meminta supaya Tuhan ampuni akan dosa-dosa mereka. Saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, sering yang salah ialah bahwa kita mendoakan orang lain punya dosa. Kita berdoa untuk jemaat kita supaya dia yang berdosa itu Tuhan ampuni dosanya. Bahkan ada orang yang berdoa untuk orang mati supaya dosa orang mati itu diampuni oleh Tuhan, sehingga dia bisa diterima oleh Tuhan di sisi Tuhan, di tempat yang layak di sisi Tuhan. Padahal itu bukan Alkitabiah. Firman Tuhan minta supaya tiap-tiap orang mengaku dosanya masing-masing, sebab dialah yang mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah. Dia tidak bisa membonceng kepada orang lain. Nehemia tidak bisa membawa orang-orang itu masuk ke kota Yerusalem. Mereka lah yang harus jalan kaki sendiri dan memasuki tembok dan masuk ke dalam kota Yerusalem. Saudara juga tidak mungkin membawa orang kepada Tuhan jika orang-orang itu tidak sadar bahwa mereka itu harus bertobat, harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, mengakui akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena dosa mereka, mengakui akan kegagalan mereka di dalam dunia ini, mengakui dan membuang segala dosa itu, dan menyerahkan hidupnya, bertelut di hadapan Tuhan, meminta ampun atas dosa-dosanya. Kalau ini tidak terjadi, maka kita juga bisa tidak berhasil dalam pekerjaan kita. Kembali saya ingatkan saudara dan saya dalam pelajaran ini mengenai Nehemia ini, yaitu Nehemia sudah memberi satu teladan yang baik. Saudara mungkin bisa menjadi Nehemia zaman ini. Saudara bisa menjadi seorang yang seperti Nehemia. Tetapi satu hal yang saya ingatkan saudara ialah, jadikanlah orang-orang itu sebagai tujuan pelayanan saudara, bukan diri sendiri. Bukan diri kita sendiri. Sebab kalau kita mementingkan diri sendiri, bagaimana dengan jiwa-jiwa yang perlu kita bawa kepada Tuhan itu? Puncak, dan ini merupakan klimaks dari bahagian yang terpenting dari tugas Nehemia di dalam membangun kota Yerusalem, ialah pentahbisan tembok Yerusalem. Dan ini langkah yang berikut setelah sensus dan setelah ada pengakuan doa secara massal oleh orang-orang Yahudi sendiri, dan kemudian ada pentahbisan tembok kota Yerusalem. Ini merupakan satu kemenangan bagi bangsa itu dan bagi Nehemia. Kemenangan itu dinyatakan di dalam
keberhasilan mereka membangun, dan sekarang mereka mulai dengan pentahbisan tembok Yerusalem. Di dalam pasal 12 ayat 27 sampai 47, kalau saudara membaca di situ, bersama-sama orang Israel, Nehemia, mereka mengadakan pentahbisan tembok kota Yerusalem. Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Maka berkumpullah kaum penyanyi dari daerah sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Neftofa, dari Bet Gilgal, dan dari segala penjuru mereka berkumpul di Yerusalem. Ini satu hari raya kemenangan, di mana Yerusalem sudah siap untuk didiami. Mereka adakan pentahbisan, dan pentahbisan itu merupakan satu klimaks atau puncak dari rencana Nehemia ke Yerusalem. Tetapi saudara lihat di sini, yaitu pentahbisan itu tidak hanya Nehemia saja yang ambil bagian, tetapi seluruh rakyat ikut berbangga, ikut memuji Tuhan, ikut mengucap syukur dengan puji-pujian, dengan menyanyi pakai alat-alat musik, dikatakan di dalam Alkitab ini. Mereka bersama-sama memuji Tuhan karena apa yang Allah sudah buat melalui Nehemia bagi mereka. Ini tindakan yang sungguh terpuji. Karena saudara, dengan pentahbisan ini menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada orang-orang yang menentang pembangunan Yerusalem bahwa mereka sudah menang, bahwa orang Israel sudah menang. Sebab dengan pentahbisan itu berarti ada kemenangan. Tetapi tidak berarti bahwa pentahbisan itu menjadi satu akhir dari kemenangan, tetapi pasti setelah pentahbisan itu ada tantangan, ada serangan-serangan lagi yang datang untuk pembangunan yang sudah dilaksanakan itu. Saya ingat satu kisah nyata di Irian Jaya yang saya bisa ceritakan sedikit mengenai pentahbisan satu lapangan pesawat terbang. Pesawat terbang yang dilaksanakan atau dijalankan oleh MAF di Irian Jaya pada tahun 1956 di daerah pedalaman, khususnya di satu daerah yang bernama daerah Ekari. Di situ ada satu lapangan terbang dibuat yang kecil, yang panjangnya sekitar 800 meter, khusus untuk pesawat yang kecil berjenis Cessna. Pentahbisan diadakan pada hari Sabtu. Pekerjaan semua selesai, pesawat mendarat hari Sabtu pada tanggal 3 November, saya masih ingat itu, tahun 1956. Pentahbisan diadakan dengan meriah, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, karena pekerjaan yang besar yang sudah dikerjakan lama, dengan banyak tantangan, tetapi sudah berakhir dengan sukses. Setelah pentahbisan itu, terjadilah sesuatu peristiwa, yaitu pada tanggal 4, besoknya hari Minggu, tanggal 4 November, terjadi pemberontakan suku di situ, di kampung itu, sehingga pesawat terbang yang masih ada di lapangan terbang itu sendiri dihancurkan, pesawat dibakar, lapangan terbang dihancurkan, dan di dalam peristiwa itu orang tua saya waktu itu menjadi hamba Tuhan di sana juga ikut terbunuh. Nah, saya lihat di situ bahwa itu bukan satu kegagalan. Sebab setelah peristiwa itu 10 tahun kemudian ada kegerakan rohani yang luar biasa di daerah itu. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan mengenal Tuhan, dan bahkan menjadi pusat pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah sekitar situ sekarang ini. Dan ini satu tanda bahwa kemenangan dicapai itu tidak berarti bahwa tantangan selesai.
Tantangan akan datang lagi terus terhadap bangsa Israel. Tetapi yang penting pengokohan di dalam sendiri. Cara Nehemia dalam mendidik bangsa Israel supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, mempersiapkan diri menanti kedatangan juru selamat mereka. Kalau ini selesai, itu berarti bahwa mereka sudah menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Kita sedang membangun masyarakat untuk mendiami kota Yerusalem yang kekal, Yerusalem yang baru, yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu surga. Saudara dan saya bertanggung jawab penuh untuk jiwa-jiwa supaya membawa mereka mendiami kota itu. Saudara, bagaimana cara kita dalam melaksanakan tugas kita masing-masing? Apakah kita bekerja menurut kehendak kita sendiri, menurut cara kita, atau kita mau ambil cara Alkitab, cara firman Allah, cara Nehemia ini yang melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi demi kemuliaan dan kelebaran pekerjaan Tuhan. Kalau kita ikut teladan Nehemia, saudara-saudara, saya yakin dalam tindakan selanjutnya, dalam titik selanjutnya, yaitu membina orang-orang kepada Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan. Sehingga tema kita ini bisa tercapai juga bagi saudara dan bagi saya, yaitu menjadi seorang pemimpin yang berhasil, menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh sudah dipakai Tuhan dan berhasil dalam pekerjaan Tuhan. Kita lihat sedikit lagi terakhir mengenai Nehemia ini sendiri, yaitu pandangan mengenai Nehemia. Yang pertama mengenai Nehemia itu ialah Nehemia ini menambah jumlah penduduk kota Yerusalem. Jadi setelah tembok dibangun, dia tidak langsung biarkan selesai, tetapi dia mulai mengisi kota itu dengan penduduk-penduduk yang perlu di dalam kota itu, perlu diam di dalam kota itu. Ia menambah jumlah penduduk kota Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga menambah penduduk surga dengan jiwa-jiwa baru yang kita bawa kepada Tuhan? Atau kita pasif saja dalam pekerjaan kita? Yang kedua, Nehemia memerdekakan orang-orang Yahudi yang dijual menjadi budak, belian di antara orang kafir. Pasal 5 ayat 8. Tadi yang pertama pasal 11 ayat 1, yang kedua pasal 5 ayat 8. Nehemia memerdekakan orang-orang Yahudi yang dijual menjadi budak belian di antara orang kafir. Tugas saudara dan saya memerdekakan orang dari kuasa kegelapan, dari iblis, membawa mereka keluar dari lumpur dosa, dari perbudakan kepada terang Tuhan. Dan yang ketiga, Nehemia memberantas cara mencari uang dengan menggadaikan kebun-kebun dan menjual anak-anak. Itu diberantas oleh Nehemia. Segala cara yang palsu, yang tidak benar, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, itu harus diberantas dalam pekerjaan Tuhan yang kita jalankan. Dan juga yang keempat, Nehemia memulihkan cara menghormati hari Sabat. Cara menghormati hari Sabat dipulihkan oleh Nehemia. Kemudian yang kelima, ia mengadakan yuran tahunan sebesar 1/3 sikal untuk pekerjaan bait Allah. Dan yang keenam, dia mengadakan peraturan supaya selalu ada persediaan kayu bakar bagi persembahan korban di bait Allah. Dan juga Nehemia menjalankan kembali dengan tegas peraturan persepuluhan yang harus dipersembahkan oleh bangsanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam langkah-langkah ini Nehemia berhasil sebab dia memberi contoh dan dia memberi teladan sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa yang kalau kita kenal bangsa Israel, bangsa yang istilahnya kasarnya bandel, tetapi sudah berhasil dia, dan bangsa itu menjadi satu bangsa yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan pada zamannya. Sebagai penutup pelajaran kita, saya minta saudara mencatat
assignment kita untuk pelajaran yang keempat ini. Yang pertama, tugas yang tidak kalah pentingnya adalah sesuatu pekerjaan yang diselesaikan adalah, jadi saudara harus jawab, tugas yang tidak kalah pentingnya setelah sesuatu pekerjaan diselesaikan ialah, harus jawab. Yang kedua, perhatikan sifat-sifat yang istimewa dalam diri Nehemia sebagai seorang pemimpin. Catat sifat-sifat yang istimewa itu. Dan yang ketiga, menurut pendapat saudara, mana yang lebih berat? Memimpin suatu pembangunan secara fisik atau memimpin dalam mendidik manusia dalam hal rohani? Beri jawaban yang menurut pendapat saudara. Dan yang keempat, kesan apakah yang saudara dapati dari Nehemia ini dalam pelaksanaan tugasnya untuk mendidik kembali umat Tuhan? Yang kelima, apakah tujuan pembersihan yang dilakukan oleh Nehemia dalam umat Israel? Dan yang keenam, saudara, baca Nehemia pasal 7 sampai 13 sambil mencatat ayat-ayat yang menyatakan kebaikan-kebaikan watak Nehemia yang istimewa. Setelah selesai, kami minta supaya saudara mengisi kembali dan membawa ini, menyerahkannya kepada Sekolah Alkitab Jangkar Harapan, Kotak Pos 2080, Jakarta, Indonesia. Bagi saudara akan diberikan sertifikat, yaitu yang berhasil di dalam tugas-tugas ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kitab Nehemia ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua, baik hamba-Mu maupun kami yang belajar, supaya kami sama-sama menerima berkat rohani dari Tuhan melalui Nehemia pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.